Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Nur Fauzia Harahap pada mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Roni Sinaga SPD MPD. Salam hormat untuk Bapak dosen pengampu. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana ya cara menentukan ukuran gejala letak dalam suatu data. Nah, jika kita lihat, ternyata di dalam data kita terdapat sebaran data yang ada letaknya loh teman-teman. Jadi, jika data itu muncul dengan frekuensi terbanyak atau data yang sering muncul, itu biasanya disebut dengan modus. Sedangkan data yang letaknya itu paling tengah, itu biasanya disebut dengan median. Nah, bagaimana cara menentukan modus dan juga median ini, baik di data tunggal ataupun di data berkelompok? Yuk sama-sama kita saksikan. Nah, teman-teman, di materi ukuran gejala letak kali ini, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menentukan modus. Nah, modus sendiri menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Jika di dalam data, modus ini merupakan data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul. Untuk menentukan modus, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah modus itu terdapat dalam data tunggal atau data berkelompok. Nah, jika datanya data tunggal seperti yang sama-sama kita bisa saksikan, misalnya contoh datanya itu adalah 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Untuk memudahkan kita dalam menentukan modus ataupun data yang memiliki frekuensi yang paling banyak di dalam sebaran data ini, kita terlebih dahulu lebih mudah dengan menentukan ataupun membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, tabelnya bisa sama-sama kita saksikan. Yang pertama adalah XI. XI sendiri adalah merupakan data yang sedangkan FI adalah frekuensi dari data tersebut. Misalnya, data yang ke-12 frekuensinya atau banyak datanya itu ada 1, sedangkan frekuensi data yang ke-14 banyak datanya itu adalah sebanyak 2, dan selanjutnya sampai di yang paling akhir data yang ke-34 banyak datanya itu ada 4. Maka jika kita lihat dari FI-nya atau frekuensinya, modus dari data ini adalah 34 karena data yang ke-34 itu frekuensinya atau banyak datanya itu adalah 4 buah. Nah, jika tadi kita menentukan modus di dalam data tunggal, lalu bagaimana ya jika kita ingin menentukan modus di dalam data berkelompok? Oke teman-teman semua, jadi jika tadi kita telah menentukan modus di dalam data tunggal, kemudian kita akan mencoba untuk menentukan modus di dalam data yang sudah ada di tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi sendiri merupakan tabel yang sering kita kenal dengan istilah data berkelompok. Nah, untuk menentukan modus yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi, caranya sangat mudah teman-teman. Kita tinggal menentukan terlebih dahulu saja rumus yang akan kita gunakan. Nah, untuk rumus yang akan kita gunakan kali ini adalah modus sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2. Untuk cara pengerjaannya, kita agar lebih mudah, kita tentukan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam rumus tersebut. Nah, untuk komponen pertama yaitu B. B itu sama dengan batas bawah kelas modal yang merupakan kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Jadi untuk menentukan B ini juga sangat mudah teman-teman. Kita tinggal melihat FI-nya saja, mana FI yang paling terbanyak. Kalau di tabel ini, FI terbanyak itu adalah kelas 71 sampai dengan 80. Jadi ada sebanyak 25 data. Nah, kemudian untuk menentukan P-nya atau panjang kelas modalnya itu, kita tinggal mengurangkan saja, di mana tadi kelas modalnya adalah frekuensinya 25, yaitu kelas 71 sampai 80. Nah, untuk menentukan panjang kelas modalnya itu, kita tinggal menghitung
panjang dari data 71 ke data 80, maka P-nya itu adalah 10. Lalu kemudian untuk menentukan B1 merupakan frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas interval sebelum frekuensi kelas modal. Jadi kelas modalnya adalah 25 frekuensinya. Nah, untuk menentukan B1 kita kurangkan saja 25 dikurang 15, maka B1-nya adalah 10. Untuk B2-nya, B2 ini merupakan frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas interval setelah frekuensi kelas modal. Jadi jika tadi 25 dikurang 15 merupakan B1, maka 25 dikurang 20 sama dengan 5 itu merupakan B2. Lalu kemudian kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumus karena kita juga sudah menentukan komponen-komponen yang ada di dalam rumus tersebut. Nah, MO sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 10 per 10 ditambah 5, maka hasilnya adalah modus sama dengan 77,17. Nah teman-teman, untuk yang kedua kita akan menentukan bagaimana cara mencari median, baik itu di dalam data tunggal maupun di dalam data berkelompok. Nah, median itu sendiri merupakan data yang ada di paling tengah. Jadi untuk menentukan median kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah data tersebut merupakan data tunggal atau data berkelompok yang sudah ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama, jika data itu merupakan data tunggal, maka kita terlebih dahulu harus menyusun datanya, dimulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Misalnya itu data 6, 7, 13, 15, 18, 21, 24. Karena kebetulan di sini datanya merupakan data dengan jumlah data ganjil, maka langsung saja kita memilih data yang paling tengah yaitu 15, maka mediannya adalah 15. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, bagaimana jika datanya itu genap? Jika datanya itu genap, kita susun juga terlebih dahulu data tersebut. 6, 7, 13, 15, 18, 21, 24, sampai 29. Maka mediannya adalah kita tinggal menambahkan setengah saja. Setengah dikali 15 ditambah 18 sama dengan 16,5. Maka median dari data tunggal ini, data genap ini adalah 16,5. Nah, teman-teman, untuk menentukan median di dalam tabel distribusi frekuensi, caranya juga sangat mudah loh, sama seperti menentukan modus di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang menjadi pembedanya adalah rumus yang digunakan. Untuk menentukan median, kita menggunakan rumus ME sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F besar per F kecil. Nah, apa sih pembeda antara F besar dengan F kecil ini? Kita bisa sama melihat di keterangan dari komponen-komponen rumus ini. Untuk B sendiri itu merupakan batas kelas interval yang sama-sama kita cari tadi di modus, bahwa batas kelas intervalnya itu sama dengan 70,5. Untuk panjang kelas intervalnya itu tadi, dimana kelas modalnya itu kan tadi 71 sampai dengan 80, maka frekuensinya itu ataupun frekuensinya banyak dari data tersebut merupakan 25. Nah, panjang kelas intervalnya yaitu 71 ke 80 itu ada 10, maka P sama dengan 10. Nah, untuk F besar itu merupakan keseluruhan frekuensi sebelum frekuensi kelas modal. Jadi karena ada 1, 2, 5, dan 15 yang menjadi frekuensi sebelum kelas modal, maka F besar itu merupakan 1 ditambah 2 tambah 5 tambah 15, maka frekuensi secara keseluruhannya sebelum kelas modal itu adalah 23. Nah, untuk mencari F kecil itu sangat mudah teman-teman. Jadi kita tinggal melihat berapa frekuensi dari kelas modal tersebut. Nah, karena kelas modalnya itu merupakan kelas ke-71 sampai dengan 80, maka frekuensinya kita tinggal melihat FI-nya sama dengan 25. Nah, setelah kita menentukan komponen-komponen yang ada dalam rumus ini, maka langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam
rumus yang kita telah tentukan tadi. Maka ME sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 40 dikurang 23 per 25, maka hasil dari median tersebut adalah 77,3. Nah, oke teman-teman, yang ketiga kita akan menentukan kuartil. Kuartil itu sendiri merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian. Untuk menentukannya sama seperti menentukan modus ataupun median. Nah, yang menjadi pembedanya juga adalah rumus yang digunakan. Nah, jika rumus kuartil ini adalah semuanya itu dibagi menjadi 4. Nah, rumus yang digunakan itu adalah KI sama dengan B ditambah P dikali I per 4N dikurang F besar per F kecil. Jadi untuk letak KI nya itu semuanya dimasukkan ke dalam 1 per 4N. Kalau kita mencari kuartil ke 1 yaitu maka 1 per 4N. Tapi kalau kita mencari kuartil ke 2 maka itu menjadi 2 per 4N. Jadi I itu merupakan kuartil keberapa yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan N-nya. Jadi karena kita ingin mencari K1, maka 1 per 4 dikali 80. Maka hasilnya itu sama dengan 20. Lalu kemudian kita cari komponen yang selanjutnya, B. B itu sendiri sama seperti kita menentukan B di dalam median ataupun modus. Nah, B-nya itu karena kelas modalnya itu merupakan 71 sampai 80, frekuensinya 25, maka B itu adalah kelas sebelum kelas modal, yaitu 61 sampai dengan 70. Jadi B-nya itu merupakan 60 ditambah 61 dibagi 2 sama dengan 60,5. Nah, untuk F besarnya itu sendiri merupakan frekuensi sebelum kelas di bawah kelas modal. Jadi kalau tadi yang menjadi B-nya itu adalah kelas 61 sampai dengan 70, maka F secara keseluruhannya itu merupakan FI 1 ditambah 2 ditambah 5, maka F besarnya itu adalah 8. Nah, untuk panjang kelasnya itu sama seperti mencari modus ataupun median tadi. Karena kita menggunakan tabel ataupun data tabel frekuensi yang sama, maka otomatis panjang kelasnya itu juga sama, yaitu 10. Nah, untuk F kecilnya itu kita tinggal melihat kalau tadi F nya itu merupakan frekuensi di kelas modal, maka untuk mencari kuartil itu F nya itu merupakan F sebelum frekuensi kelas modal. Jadi F sebelum frekuensi kelas modal itu adalah 15. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen yang ada dalam rumus ini, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita tentukan tadi. Karena rumusnya adalah KI sama dengan B ditambah P dikali I per 4N dikurang F besar per F kecil, maka kita langsung saja memasukkan K1 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 20 dikurang 8 per 15, maka K1 nya sama dengan 68,50. Oke teman-teman, yang keempat kita akan menentukan desil. Nah, desil itu merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, jika tadi kuartil merupakan data yang dibagi menjadi 4 bagian, maka desil merupakan data yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, untuk menentukan desil ini juga sama seperti menentukan komponen-komponen rumus yang ada pada modus, median, dan juga kuartil. Pembedanya tentunya adalah kembali kepada rumus yang digunakan. Nah, untuk desil sendiri, kita menggunakan rumus D ke I sama dengan B ditambah P dikali I per 10N dikurang F besar per F kecil. Nah, teman-teman, untuk komponen rumus ini sendiri, cara mencarinya seperti yang sama-sama sudah kita saksikan tadi, bahwa itu adalah sama seperti mencari komponen rumus yang ada di modus, median, ataupun kuartil. Nah, untuk letak D6 misalnya, kita ingin mencari desil ke-6, maka I tadi kita ganti menjadi 6 per 10. Maka N-nya itu merupakan 6 per 10
dikali 80 sama dengan 48. Jadi untuk mencari B-nya itu sama seperti yang tadi, karena kita sudah menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sama juga, maka B-nya itu sama dengan 70,5. F-nya itu, F besarnya merupakan frekuensi sebelum frekuensi kelas modal. Karena kelas modalnya itu merupakan kelas 71 sampai 80, maka yang menjadi frekuensi sebelum frekuensi kelas modal itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15 sama dengan 23. Untuk panjang kelasnya kita menggunakan panjang kelas ke 10 lagi, karena kelas modalnya itu 71 sampai dengan 80. Maka F kecilnya frekuensi kelas modal, kita tinggal melihat saja teman-teman di tabel FI dari kelas 71 sampai 80 sama dengan 25. Jadi jika kita telah menentukan komponen-komponennya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang telah kita sediakan, yaitu BI kita ganti menjadi DK6 sama dengan B nya itu 70,5 ditambah 1 10, karena P itu sama dengan 10 panjang kelasnya dikali 48 dikurang 3 per 25 sama dengan desil ke-6 nya itu sama dengan 80,5. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan membahas tentang persentil. Nah, persentil sendiri merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk persentil sendiri itu sama dengan mencari kuartil ataupun desil. Nah, persentil sendiri memiliki rumus yang juga hampir sama dengan kuartil atau desil. Namun yang menjadi pembedanya adalah di dalam rumus persentil, PI sama dengan D ditambah P dikali I per 100 M dikurang F besar per F kecil. Jadi perbedaannya adalah di komponen rumus. Kalau di kuartil dia biasanya I per 4, kalau di desil biasanya I per 10, dan di persentil itu I per 100. Jadi misalnya kita ingin mencari persentil kelima, maka rumus yang kita masukkan nanti adalah 5 per 100. Begitu juga ketika kita ingin memasukkan persentil atau mencari persentil data ke 10 misalnya, maka kita memasukkannya ke dalam rumus menjadi 10 per 100. Nah, untuk letak P30, cara mencarinya adalah 30 per 100 N, karena di sini yang akan kita cari adalah persentil ke 30, maka 30 per 100 dikali 80. 80 itu merupakan keseluruhan jumlah dari frekuensi. Nah, hasilnya itu adalah sama dengan 24. Lalu kemudian kita masukkan atau kita cari komponen-komponen penyusun rumus persentil ini. Nah, untuk B itu B sama dengan 70,5. Cara mencarinya itu sama cara mencari B di kuartil ataupun desil. Nah, karena kelas modal kita adalah kelas 71 sampai 80 di mana frekuensinya sama dengan 25, maka B-nya adalah 70 ditambah 71 dibagi 2, dan B-nya itu adalah hasilnya 70,5. Untuk F besarnya sendiri, F besar sendiri itu merupakan frekuensi sebelum kelas modal. Nah, karena frekuensinya keseluruhannya ada 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15, maka F besarnya itu sama dengan 23. Nah, untuk P-nya sendiri panjang kelasnya, karena kelas modal kita itu merupakan kelas 71 sampai dengan 80, maka kita tinggal menghitung saja antara 71 sampai 80 rentangnya itu berapa. Nah, rentangnya adalah 10, maka P sama dengan 10. Untuk F itu merupakan frekuensi dari kelas modal tadi. Nah, karena kelas modal kita adalah 71 sampai dengan 80, maka frekuensi kelas modalnya sama dengan 25. Langsung saja setelah kita mendapatkan komponen-komponen penyusun rumus, kita masukkan saja angka-angka tersebut ke dalam rumus yang ada. Nah, untuk PI tadi dikatakan bahwa I itu adalah data ke. Jadi ketika kita ingin mencari persentil dari misalnya persentil data ke 10, maka P10 kita mengganti itu menjadi 10.
Namun karena di sini kita ingin mencari persentil data ke-30, maka kita menuliskannya P30 sama dengan kita masukkan B-nya 70,5, lalu ditambah P panjang kelasnya sama dengan 10 dikali I per 100. I per 100 karena kita tadi sudah mencari letak persentil P30 nya berapa, yaitu 24. Langsung saja kita masukkan 24 I per 100 N tadi dikurang frekuensi keseluruhan sebelum kelas modal, yaitu 23 per frekuensi kelas modalnya sama dengan 25. Jadi ketika kita operasikan nantinya hasilnya adalah 70,9. Oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi beberapa pembahasan kita tentang ukuran gejala letak. Mudah bukan? Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman semua agar lebih mudah dalam memahami statistik dasar khususnya mengenai materi ukuran gejala letak. Sekian dan terima kasih.